Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, mata kuliah Audit Teknologi Informasi. Di sini kami akan melengkapi tugas UAS, yaitu membuat makalah tentang salah satu materi pada mata kuliah Audit Teknologi Informasi. Dan di sini kami mengambil topik laporan audit. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mu'alifatul Syarifah Sudiono dengan NIM 134, kemudian Selma Aulia dengan NIM 110, selanjutnya Maurik Almaidatus Sahara dengan NIM 086. Kemudian untuk masuk ke materi bisa dilanjut oleh rekan saya. Yang pertama yaitu pengertian audit TI. Audit teknologi informasi TIK adalah proses pemeriksaan dan penilaian yang sistematis terhadap sistem, infrastruktur, dan prosedur yang terkait dengan teknologi informasi dalam suatu organisasi. Tujuan utama dari audit TIK adalah untuk memastikan bahwa sumber daya TI digunakan secara efisien, data yang dikelola dengan amanah dan akurat, serta untuk mengidentifikasi risiko yang mungkin terkait dengan TI dan memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan. Next. Untuk tujuan dari audit TI ini sendiri adalah mengevaluasi dan memastikan bahwa sistem dan infrastruktur TI suatu organisasi beroperasi secara efektif, efisien, dan aman. Audit TI bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada manajemen dan pemangku kepentingan bahwa kontrol internal dan keamanan TI sudah memadai. Audit TI juga bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada pihak yang berkepentingan bahwa sistem dan infrastruktur TI mendukung tujuan bisnis organisasi dan beroperasi dengan baik. Selain itu, audit TI membantu mengidentifikasi risiko-risiko potensial dan memberikan saran untuk memperbaiki kontrol serta meningkatkan keamanan dan efisiensi sistem TI. Next. Ruang lingkup audit TI. Ruang lingkup audit TI dapat bervariasi tergantung pada tujuan dan kebutuhan organisasi. Beberapa area penting dalam ruang lingkup audit TI melibatkan keamanan informasi, infrastruktur teknologi informasi, pengelolaan proyek TI, manajemen kualitas sistem, kepatuhan dan hukum, manajemen keamanan jaringan, manajemen layanan TI, dan manajemen proses TI. Next. Proses audit TI. Nah, untuk proses di sini yaitu tahapan audit TI juga merupakan serangkaian langkah yang dilakukan oleh auditor untuk mengevaluasi dan menguji sistem infrastruktur dan proses teknologi informasi dalam sebuah organisasi. Langkah-langkah umum dalam proses audit teknologi meliputi perencanaan dan persiapan audit, pengumpulan informasi dan dokumentasi, evaluasi pengendalian pengujian dan audit data, evaluasi kepatuhan dan kinerja, analisis hasil audit, analisis dan tindak lanjut. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu bab 2. Di sini ada dasar teori. Next. Di sini ada laporan audit. Laporan audit TI merupakan dokumen formal yang hasil dari pemeriksaan menyeluruh terhadap sistem informasi, infrastruktur teknologi informasi, kebijakan keamanan, serta prosedur yang terkait dalam suatu organisasi. Dalam laporan ini, auditor menyajikan temuan utama yang ditemukan selama proses audit, termasuk kelemahan atau resiko potensial dalam keamanan dan efektivitas sistem. Tujuan laporan audit TI adalah memberikan pandangan menyeluruh mengenai kondisi keamanan dan kinerja teknologi informasi organisasi, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Laporan ini juga mencakup ringkasan eksekutif yang memberikan gambaran singkat kepada pihak audit, seringkali disertai dengan rekomendasi tindakan perbaikan yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi sistem informasi.
Dengan demikian, laporan audit TI menjadi panduan penting bagi manajemen untuk mengidentifikasi dan menanggapi masalah serta memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan dan regulasi yang berlaku. Next. Selanjutnya ada laporan pelaksanaan audit. Laporan pelaksanaan audit di sini berisi pelaksanaan tahapan-tahapan audit dan jangka waktunya dengan mencantumkan periode audit secara jelas. Yang kedua, daftar dokumen yang dikaji dalam kajian atau inspeksi dokumentasi, termasuk keterangan mengenai dokumen yang tidak berhasil didapatkan sehingga tidak diperiksa. Yang ketiga, pelaksanaan wawancara atau group interview. Yang keempat, penyebaran dan pengumpulan kuesioner termasuk informasi respondennya. Yang kelima, pelaksanaan observasi, yaitu objek-objek observasi, tempat dan waktu observasi. Keenam, pelaksanaan uji atau simulasi termasuk deskripsinya, tempat dan waktu. Masalah-masalahan dalam penyimpangan-penyimpangan dari rencana yang disebabkan oleh permasalahan-permasalahan serta solusikan. Dan terakhir, pelajaran-pelajaran yang dapat diambil dan pelaksanaan audit sebagai pelaksanaan audit berikutnya. Next. Selanjutnya ada laporan hasil audit. Laporan hasil audit berisikan yang pertama rencana audit individual dan laporan pelaksanaannya jika laporan pelaksanaan tidak bisa menjadi dokumen atau laporan tersebut. Yang kedua, hasil audit masuk rekomendasi audit. Keempat, lampiran-lampiran audit. Dan yang terakhir, ringkasan eksekutif atau manajemen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh. Baik, untuk bab yang terakhir yaitu bab 3 penutup. Yang pertama, kesimpulan. Dalam melakukan audit teknologi informasi yang mendalam, terdapat sistem, infrastruktur, dan kebijakan yang terkait. Sejumlah temuan kritis telah berhasil diidentifikasi. Kesimpulan dari audit ini menunjukkan bahwa meskipun organisasi telah mengimplementasikan beberapa langkah keamanan dan kontrol TI yang kuat, masih ada beberapa aspek yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Pertama-tama, temuan audit menggarisbawahi perlunya peningkatan dalam manajemen identitas dan kontrol akses. Beberapa celah dalam pemantauan aktivitas pengguna dan manajemen hak akses dapat menjadi risiko potensial terhadap keamanan informasi. Selain itu, evaluasi terhadap kebijakan backup dan pemulihan bencana menunjukkan perlunya penyempurnaan agar organisasi dapat dengan cepat pulih dari gangguan atau kehilangan data. Kesimpulan lainnya adalah terkait dengan perlunya peningkatan dalam pemantauan dan manajemen proyek TI, audit menemukan bahwa beberapa proyek menghadapi tantangan dalam hal pengelolaan risiko, pemantauan progres, dan pelaporan yang efektif. Meningkatkan tata kelola proyek akan membantu organisasi dalam mencapai tujuan proyek secara lebih efisien. Kemudian selanjutnya, saran. Dalam laporan audit ini, beberapa saran dapat diusulkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kontrol internal perusahaan. Pertama, manajemen perlu memperkuat pemantauan internal, termasuk peningkatan dalam proses pengawasan dan pemisahan tugas. Selain itu, diperlukan penerapan kebijakan dan prosedur yang lebih jelas untuk meminimalkan risiko dan meningkatkan akuntabilitas. Manajemen juga disarankan untuk secara rutin melakukan evaluasi risiko dan memperbarui strategi mitigasi risiko sesuai dengan perubahan lingkungan bisnis. Selain itu, perusahaan dapat mempertimbangkan investasi dalam sistem informasi yang lebih canggih dan aman untuk meningkatkan keamanan data dan melindungi informasi yang bersifat sensitif. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.